Oke, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Indostrek. Hari ini kita nggak mancing dulu nih guys. Ya, hari ini kita ini nih mau nyerpis reel. Nah, kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman untuk reel Daiwa ya. Yang saya pakai kan ada 3 nih. Ini Daiwa Tatula, ini Daiwa Legalis. Nah, ini Daiwa Ripros EX nih guys. Nah, teman-teman nanya ya kan, untuk Daiwa Tatula sama Daiwa Ripros kan ini bearingnya sama nih jumlahnya ya guys ya, warnanya juga mirip nih. Nah, pertanyaannya apakah kualitasnya juga sama gitu ya kan. Nanti kita langsung cek aja ya, kita bongkar ya guys ya. Kenapa kok harganya bisa beda jauh gitu, padahal bearingnya sama gitu. Nah, itu dia. Jadi menurut saya bearing itu nggak jadi jaminan reel itu bagus ya guys. Jadi mau bearingnya 10 kayak 12 tapi belum tentu kualitasnya bagus ya Bang. Betul. Nah, karena di Jepang itu biasanya dia udah melakukan inovasi ya guys ya. Jadi kayak produk-produk seperti Shimano, Daiwa. Kalau di Amerikanya itu produk pen itu inovasi ya. Biasanya inovasi. Nah, harganya juga menyesuaikan gitu. Jadi ada harga yang untuk bawah, yang untuk atas, sama yang untuk menengah ya guys ya. Nah, ini saya mau cek, biasanya sih ada perbedaan ya. Ini biarpun warnanya nih mirip banget, sama-sama hitam, Upin-ipin itu. bearingnya juga sama. Nah, biasanya nih menurut saya ada perbedaan di beberapa komponen ya guys ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke guys, untuk yang di sebelah kiri saya ini Daiwa Tatula ya guys. Nah, yang di sebelah kanan ini Daiwa Ripros EX ya. Yang pertama kita bongkar Daiwa Ripros EX ya guys ya. Nah, ukuran size-nya sama-sama 2500. Oh ya guys, reel ini saya bongkar tujuannya tidak lain ya, selain saya melakukan perawatan rutin ya guys ya. Dan juga kita dapat memahami ya real produk Jepang ya guys ya. Untuk produk Jepang itu pasti kualitasnya cukup bagus ya guys ya. Ya, kita ambil contoh aja ya guys ya. Motor yang kita pakai sehari-hari ya, biarpun dibuat di Indonesia, tapi kualitasnya tetap produk Jepang ya guys ya. Jadi dimanapun produk itu dibuat, selama dia berlisensi ya guys ya, atau ada manufakturnya guys, itu produk itu terjamin ya guys ya kualitasnya. Jadi guys, intinya ya guys ya, banyak teman-teman yang komplain ya, dia pakai produk lain-lain ya, itu bearingnya 12 sampai berapa gitu ya, tapi kok setelah dipakai beberapa bulan rontok gitu ya guys ya. Itu kembali lagi ya guys ya ke kitanya ya guys ya. Apakah perawatan kita cukup bagus ya, atau kita cara menggunakan reelnya itu cukup aman ya, atau cukup safety ya. Jadi kita harus paham ya guys ya, reel itu tidak boleh direndam air gitu. Jadi reel itu tidak boleh direndam air ya guys ya. Menurut saya kalau air sudah masuk ke komponen ya guys ya, komponen reel itu sudah pasti ada yang korosi ya. Apalagi kita pakainya lama ya, berbulan-bulan. Jadi selain produk reel itu sendiri, juga perawatannya juga harus paham ya guys ya. Kita harus paham dengan perawatan reel kita. Jadi rata-rata reel yang saya pakai itu umurnya tuh cukup lama ya guys ya. Sebelumnya saya pakai Daiwa Legalis itu sudah 3 tahun ya guys ya. 3 tahun terus nggak ada masalah, karena saya rutin perawatan minimal ya guys ya, 3 bulan sekali. Itu saya bongkar, saya melakukan regrease ulang ya guys ya. Tujuannya yaitu kita harus biar dapat mengetahui komponen dalaman reel kita.
apakah masuk air atau ada yang kendor ya guys ya, atau rusak ya guys ya. Oke guys, selamat menyaksikan ya guys ya. Ini dia guys yang udah saya bongkar di beberapa bagian aja ya guys ya. Nah ini untuk pada bagian spool ya. Ini warnanya sama tapi cuttingannya berbeda ya guys. Nah untuk Kripross EX ini dia belum support bearing ya guys. Pada spoolnya dia belum support bearing ya guys. Nah ini pada Daiwa Tatula nih guys, yang sebelah kiri ya, dia udah support bearing. Nah untuk diameternya sama ya guys ya. Selanjutnya pada handle ya guys. Nah ini handle-nya sama ya guys, sama-sama one piece ya, atau dia tidak menggunakan engsel. Jadi untuk handle seperti ini dia lebih presisi ya guys ya, jadi dia tidak mudah oblak ya. Di bagian knob drag washer ya guys, ini sama ya, keduanya sudah menggunakan rubber seal. Jadi dia melindungi dari cipratan air ya guys ya. Nah ini yang paling mirip ya menurut saya, ini di bagian rotornya ya.
Nah ini rotornya dia sekilas sama ya guys ya, tapi ini bahannya berbeda ya. Untuk Repros ini dia belum dijelaskan ya bahannya ini berbahan karbon atau berbahan grafit ya. Sedangkan pada Tatula dia berbahan Zayon ya guys ya. Dia lebih rigid dan lebih ringan ya guys ya, dibandingin grafit ya guys. Nah ini dia berbahan karbon tapi rigid ya guys ya, untuk menekan bobot ya. Nah kemudian di bagian bodi sisi kiri ya guys, atau handle sebelah kiri. Nah ini untuk bahannya yang Daiwa Tatula dia lebih terlihat serat karbonnya ya guys. Yang Repros dia lebih glossy. Nah untuk ininya dia lebih compact ya guys ya, atau lebih ramping ya. Daiwa Tatula dia lebih ramping ya. Dari lekukannya juga sudah berbeda. Nah selanjutnya ditutup one way ya, tutup one way anti reverse ya guys. Nah, pada Repros dia menggunakan 2 baut ya, sedangkan pada Tatula dia 3 baut. Nah, pada Tatula ini juga dia belum menggunakan konsep max seal ya, atau magnetic oil ya guys ya. Nah ini selanjutnya pada bodi ya guys ya. Pada bodi di Daiwa Repros dia sudah support 2 pen stabilizer ya guys ya. Nah ini saya bahasa ini ya, masa umum ya guys ya. Dia menggunakan pen stabilizer ya, untuk menopang maju mundurnya main sub ya guys ya. Nah sedangkan pada Daiwa Tatula dia hanya menggunakan satu ya guys, satu support pen ya guys, untuk stabilizer main sub ya guys. Main sub itu dia untuk maju mundurnya spool ya guys, istilah gamblangnya ya gitu ya. Nah ini juga saya belum paham ya fungsinya untuk apa ya. Sedangkan Daiwa Tatula lebih mahal tapi dia hanya menggunakan satu pen ya, satu pen stabilizer main sub ya guys. Mungkin untuk menekan bobot ya guys ya. Nah pada Daiwa Repros juga dia belum support bearing ya guys, pada bagian rumah housing ya, atau housing rumah pinion gear ya guys. Nah ini pada Daiwa Tatula dia sudah support menggunakan bearing pada housing body ya guys ya. Jadi sudah pasti Daiwa Tatula ini lebih smooth karena di pinion gearnya dia terdapat 2 bearing. Nah ini udah support bearing ya guys ya. Jadi setelah saya gunakan kedua reel ini ya untuk narik ikan ya, narik ikan ngebut ya, atau ngebebet ikan ya. Biarpun bearingnya sama tapi untuk kecepatan sama lebih ringan gitu menarik ikan Daiwa Tatula ya guys. Ya mungkin salah satunya pengaruh di beberapa komponen ini ya guys ya. Setelah saya browsing juga bearingnya juga beda ya guys ya. Setahu saya Daiwa yang harganya itu di atas 3 juta ya,
itu sudah menggunakan CRBB ya, CRBB ya guys ya. Nah, itu bearing buatan Jepang ya guys ya. Saya juga belum tahu tuh fungsinya untuk apa sih, tapi setelah saya baca-baca dia lebih kuat dan lebih enteng. Sedangkan pada bodi Daiwa Tatula lebih terlihat serat karbonnya ya guys ya. Untuk Repros dia terlihat lebih glossy ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian komponen mesin ya guys ya, komponen inti ya guys. Nah ini pada Daiwa Repros ya guys ya. Kemudian pada Daiwa Tatula. Nah untuk pada Daiwa Repros EX ini dia bail armnya sudah saya upgrade ya guys ya, sudah menggunakan air bell ya. Nah ini dia menggunakan bushing ya guys ya, masih menggunakan bushing teflon ya. Pada bagian line roller. Nah untuk bushing ini bisa di-upgrade menggunakan bearing ya guys ya. Selanjutnya pada Daiwa Tatula ya guys ya. Nah pada line roller Daiwa Tatula ini dia lebih banyak ya komponennya ya guys ya. Dia menggunakan bushing ya guys ya, bushing teflon ya guys. Jadi untuk bushing dan bearing itu plus minus ya guys. Bushing itu dia lebih tahan korosi ya, tapi kita harus lebih sering-sering melakukan pelumasan ya guys apabila reel yang menggunakan bushing. Jadi terlihat jelas ya guys ya, komponen reel sekelas Tatula dan sekelas Repros ya. Ini pada bagian line rollernya. Selanjutnya di bagian oscillating gear ya guys ya. Nah ini dia menggunakan bahan zinc ya. Nah sedangkan pada Tatula dia menggunakan sejenis plastik ya guys ya, tapi plastik yang sangat kuat ya. Ini saya temukan di Daiwa Lupias juga ya guys ya. Daiwa Lupias juga sama ya guys ya. Mungkin untuk menekan bobot reel ya guys ya, menjadi lebih ringan. Nah selanjutnya di bagian main shaft ya guys ya. Nah, ini Daiwa Repros ya guys ya. Kemudian Daiwa Tatula ya. Terlihat Daiwa Tatula ini dia lebih tebal ya guys ya pada bagian mansapnya ya. Kemudian warnanya juga agak berbeda ya. Dia lebih mengkilap Daiwa Tatula ya guys. Nah ini pada bagian railnya ya guys ya, atau stabilizernya ya guys ya. Kemudian di bagian pinion gear ya guys. Ini pinion gearnya terlihat sama ya guys ya, tapi ada perbedaan di ujungnya ya guys ya. Ujung bawah pada Repros dia belum support bearing ya guys. Nah selanjutnya ini guys, ini di bagian yang paling penting ya, atau paling sentral ya guys. Jadi jantungnya sebuah reel itu adalah ini ya guys. Ini adalah drive gear ya guys. Jadi semua beban tarikan ikan itu porosnya ada di sini ya guys. Nah, ini biarpun konsepnya LT ya guys, atau leg and torque ya guys,
terlihat ya guys ya pada kualitas bagian drive gearnya ya. Ini pada Daiwa Tatula ya guys, dia terlihat lebih mengkilap ya. Jadi setelah saya pakai beberapa bulan ya guys, dia belum nampak adanya gesekan ya guys. Jadi tampaknya gesekan itu biasanya pada gearnya itu dia agak hitam ya guys. Nah, sedangkan pada Repros ini dia sudah terlihat agak sedikit ada warna hitam pada bagian gearnya ya guys ya. Sedangkan pada Daiwa Tatula ya guys, dia masih seperti baru ya guys. Jadi menurut saya dengan konsep reel yang sangat ringan ya guys ya, dengan bobot 180 gram di ukuran 2500, kemudian dengan warna drive gear atau bahan drive gear seperti ini ya guys ya, sudah kita bisa bandingkan ya Daiwa Repros dengan Daiwa Tatula ya guys ya. Bentuknya mirip, kemudian warnanya juga mirip ya guys ya. Bearingnya juga sama ya guys, tapi kualitas dalemannya jauh berbeda ya guys ya. Nah, untuk bahan bearingnya juga berbeda guys ya. Pada Daiwa Tatula dan Daiwa Repros ya guys ya. Sedangkan pada Tatula dia menggunakan CRBB ya guys ya. Kita bisa rasakan ya guys ya, jadi lebih smooth banget. Oke teman-teman, itu aja ya bongkar singkat dari saya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, semoga menjadi bahan rekomendasi juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.